Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Gloria Mehoa Suot dengan NIM 2410611401, mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Pada kali ini saya akan membahas kejahatan transnasional yang melibatkan beberapa negara. Apa sih kejahatan transnasional? Kejahatan transnasional adalah tindak pidana atau kejahatan yang melintasi batas-batas negara. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di satu negara, tetapi melibatkan beberapa negara dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau dampak yang ditimbulkannya. Sifatnya yang lintas batas ini membuat penanganannya menjadi kompleks dan memerlukan kerjasama internasional yang erat antar negara. Apa aja ya jenis-jenis kejahatan transnasional? Yang pertama ada perdagangan narkotika. Contohnya penyelundupan narkoba lintas negara oleh kartel internasional. Yang kedua ada perdagangan manusia atau human trafficking, yaitu seperti modus perekrutan, pemindahan, dan eksploitasi tenaga kerja atau seksual. Yang ketiga ada pencucian uang internasional atau money laundering, yaitu seperti pengalikan dana hasil kejahatan ke sistem keuangan legal secara global. Yang keempat, ada terorisme internasional, yaitu seperti aksi teror yang didukung jaringan lintas negara dengan ideologi atau politik tertentu. Yang kelima, ada perdagangan senjata ilegal, seperti perdagangan senjata api secara ilegal antara negara atau kelompok bersenjata. Yang keenam, ada kejahatan cyber atau cybercrime, yaitu seperti penipuan, peretasan, pencurian data, dan serangan cyber antar negara. Yang terakhir adalah penyelundupan imigran seperti imigran ilegal yang dikendalikan oleh sindikat internasional. Adapun contoh kasus nyatanya yaitu kapal MV Sunrise Glory 2018. Pada tahun 2018, aparat penegak hukum Indonesia berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sekitar 1 ton sabu yang dibawa menggunakan kapal MV Sunrise Glory. Kapal ini berlayar dari wilayah segitiga emas yaitu Thailand, Laos, dan Myanmar yang dikenal sebagai produsen narkoba dan masuk ke perairan Indonesia melalui jalur laut. Para tersangka yang diamankan semuanya adalah warga negara asing, menunjukkan adanya jaringan internasional. Kasus ini melibatkan koordinasi antara beberapa negara dalam rantai pemasok narkoba, dari produksi, pengangkutan, hingga rencana distribusi. Penanganan kasus ini memerlukan kerjasama intelijen dari penegakan hukum dengan negara-negara lain. Yang kedua, ada penipuan online atau scamming internasional dengan modus love scam atau job scam. Banyak kasus di mana sindikat penipuan yang beroperasi dari satu negara, misalnya Nigeria, Cina, atau negara-negara Eropa Timur, menargetkan korban di negara lain, misalnya Indonesia, Amerika Serikat, atau negara-negara Eropa Barat. Pelaku menggunakan identitas palsu dan rayuan romantis atau love scam atau tawaran pekerjaan palsu atau job scam untuk menguras uang korban. Uang yang ditransfer korban kemudian ditarik di berbagai negara melalui rekening penampung atau dicuci melalui kripto. Penanganan kasus ini memerlukan kerjasama cyber dan penegakan hukum lintas batas yang melibatkan kepolisian, lembaga keuangan, dan penyedia layanan internet dari negara-negara yang terlibat. Yang terakhir ada kasus pencucian uang Freddy Pratama atau narkotika internasional. Freddy Pratama dikenal sebagai gembong narkoba kelas kakap yang operasinya mencakup beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Keuntungan besar dari bisnis narkobanya kemudian dicuci melalui berbagai aset, properti, dan bisnis di lintas negara. Pelacakan dan penyitaan aset-aset ini sangat sulit karena melibatkan sistem perbankan dan hukum yang berbeda di setiap negara. Penegak hukum dari berbagai negara harus bekerja sama untuk melacak aliran dana, membekukan aset, dan menangkap individu-individu yang terlibat dalam pencucian uang ini. Mengingat sifatnya yang sangat kompleks, penanggulangan kejahatan transnasional memerlukan pendekatan multinasional dan kolaborasi yang kuat. Contohnya ada kerjasama bilateral dan multilateral, harmonisasi hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan keamanan perbatasan, pemanfaatan teknologi, dan peran serta masyarakat.
Dasar hukum kejahatan transnasional di Indonesia sangat berlapis, mencakup hukum nasional dan perjanjian internasional yang telah diratifikasi. Dalam Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Adapun dasar hukum di internasional yang pertama, United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Yang kedua ada United Nations Convention Against Corruption. Yang ketiga ada Interpol Constitution. Yang keempat ada Konvensi Wina 1988 atau Vienna Convention. Kesimpulannya adalah kejahatan transnasional melibatkan aktivitas kriminal yang melintasi batas negara dan memerlukan kerjasama internasional yang kuat untuk penanganannya. Contoh kasus nyata seperti penyelundupan narkoba lintas negara dan perdagangan manusia oleh organisasi internasional menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam menanggulangi kejahatan ini. Penegakan hukum harus melibatkan mekanisme hukum internasional dan koordinasi antar negara agar efektif. Segitu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys.